Tabu kamu nih. Mau aja. Duduk. Duduk sini. Saya baru kali ini ceramah di Tantan. Seumur hidup saya ceramah keliling, baru kali ini dilawan. Dan ini tercatat di KNPI. Salah pembaca. Nah, ampihan dia sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir. Tadi kami telah berunding bertiga. Nah, di sini ada tamu kita yang datang jauh-jauh. Beliau ini dari Jerman, sebelahnya dari Eropa. Jerman, jajaran Pekauman. Yang sebelah dari Sudan, lain Sungai Danau. Jadi Al-Faqir ceramah terlebih dahulu. Nanti bakal dikupas habis-habisan sama beliau berdua. Jadi nanti setelah saya ceramah, jangan ada yang pulang dulu, dengarkan beliau. Insya Allah nanti beliau semua yang bakal mengupas tuntas tentang peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Saya juga minta maaf duduk di kursi, bukan merasa lebih mulia, tidak. Ulunnya katanya melawak. Parah sudah. Suara saya ini sudah habis. Saya ini ngisi acara malam ini malam ke-26. Masih ada kurang lagi 14 titik. 14 sampai 15 jadwal lagi sampai ke Buntok, Kalimantan Tengah. Belum selesai suara sudah parau. Mudahan lekas babini.
Mudah-mudahan ampih garingnya. Jangan ketawa tampar nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya minta maaf Bu, Pak. Saya maksimalkan, mudah-mudahan suara saya bisa difahami dan bisa dimengerti. Jadi harap dimaklum saja kalau suara saya ada yang kurang jelas, karena faktor saya ini banyak ngisi acara. Mulai dari 23 kemarin sampai 29, itu 29 sampai kemarin sebelum daripada acara ini, itu satu hari 3 titik terus. Dan jaraknya jauh-jauh. Mulai Pangaron. Kalau di Pangaron masih mending, ini dalamnya desa Antaraku. Antaraku bulik pulang sampai ke desa Alimukim. Alimukim itu kurang lebih 1 jam, langsung ke Kintab malamnya. Besoknya Tanjung Dewa, Kuala Tambangan, terus gimana lagi? Beberapa titik pokoknya sampai saya lupa wilayahnya kayak gimana. Karena saya nggak fokus, lagi ceramah banyak binian yang langkar nah. Mudahan sini kena fokus, jadi kau bicara mah sampai tuntung. Jadi sih jangan mau ulu kan aku taguk biar nih. Allahumma Muhammad. Kada begaya nih sih. Saya minta maaf sekali lagi. Jadi saya ceramah kalau suara saya kurang kedengaran, minta maaf. Ini saya udah paksakan. Kalau suara saya nggak habis, nggak seperti ini, murni seperti biasa. Kurang lebih di 18 tempat itu suara saya masih bagus-bagus. Sekarang ini salahkan panitia, ngundangnya belakangan. Jadi dapat acaranya belakangan, suaranya kehabisan, sisa-sisanya saja. Tapi mudahan barokahnya selamanya. Berkat Maulid Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, berdiam. Jangan ada yang bebandir. Taguk kamu, hendaklah. Diam, pisah, bagi 2 tempat. Kalau digabung nanti ngobrol, pisah. Ayo kurcaci. Nah, lagi ke sana. Nah, yang kesini, yang belah sini ke sini. Bahapal sini, sana. Dah. Jangan ngomong ya. Kalau ngomong dicubit temannya. Oke? Nah, dengarkan beratan. Saya cintai, saya muliakan para ulama, para habaib, para asatid, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Wabil khusus Al-Ustadz Nuruddin, Al-Ustadz Rafi'i, Ustadz Rijani, beserta seluruh asatid lainnya yang hadir di sini. Ada pembakal kita kah? Siapa ngaran sidin nih? Oh, Masya Allah. Zainal Abidin. Arifin kah? Jadi pinandu bang. Mudahan semuanya kita doakan Bapak Zainal Arifin beserta seluruh yang hadir. Ada Ustaz Nasir Sidini Alkalin di Parak Lon Baterai ABC. Ada Haji Juandi beserta seluruh semuanya yang hadir. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam takdim, salam hormat saya haturkan dan saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah
untuk mensukseskan daripada acara ini. Kita doakan para panitianya semuanya yang ikut andil, berkontribusi, partisipasi baik dalam harta, tenaga, pikiran dan doanya. Kita doakan mudah-mudahan para panitianya dibalas kebaikannya oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf. Saya ini kalau udah suara lagi nggak enak, ada yang musuk di sini. Pakai ini aku bini. Ini saya harus maju gini. Jadi kalau saya ini ceramah biasanya teriak-teriakan terus. Kadang di sini nih, mungkin entah apa kali, ya mungkin mau kawin kali kan, udah tahu julun. Jadi malam ini saya nggak ceramah, nggak seperti biasa, saya ceramah santai-santai saja. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan salam yang terakhir, salam ta'zim, salam hormat, saya haturkan dan saya hadiahkan kepada seluruh jamaah yang hadir, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi sekalian, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita angkat tangan kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis ini selain dosa kita dihapuskan sama Allah. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, berkah maulid Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang penuh dengan keagungan, di tempat yang penuh dengan rahmat dari Allah, dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang maulid yang kita baca tadi, beliau kasih kabar gembira kepada kita semuanya, Pak Bu. Apa kabar gembira tersebut? Kabar gembira yang disampaikan oleh beliau, seperti malam ini kita berkumpul, diutarakan dalam syair tersebut, Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada tempat yang ampuh, tidak ada tempat yang paling ampuh mengangkat bala musibah, paling ampuh merontokkan dosa, paling ampuh mengangkat bencana selain daripada perkumpulan maulid Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat saudara, kuncinya hadir maulid, suksesnya acara maulid bukan kita datang hanya sekedar duduk-duduk saja, bukan hanya sekedar duduk selesai baca maulid begitu saja seterusnya. Tapi kunci daripada acara ini, zawagat taubatika yal 'as idza batatu. Ini momennya, waktu kembali kita, waktu bertaubat kita para pendosa, waktu bertaubatmu para tukang pelaku maksiat. Kalau engkau pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Ini waktumu untuk kembali kepada Allah. Hei orang-orang yang kabur, selama ini kita kabur dari Allah, betul? Kabur dari Rasul, kabur dari masjid, kabur dari langgar, kabur dari majelis ilmu. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Ini waktumu untuk kembali kepada Allah. Kalau engkau pengen kembali kepada Allah, waktunya saat ini bukan nanti. Kenapa saudara?
kita pengen keluar dari majelis ini jadi orang yang baik, betul? Pengen keluar dari majelis ini jadi orang yang benar perangainya, bagus perangainya. Zawagat au batik ya syarid idza batau. Ini waktumu untuk kembali kepada Allah. Kalau engkau pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya saat inilah za jama' la syaqtu farbih jami'udz dzunub. Tempat perkumpulan semacam ini tidak diragukan lagi, dosa kita berataan diampunkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu saudara, beruntung kita datang ke majelis maulid memuliakan Rasulullah, beruntung kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita memuliakan Rasulullah. Sebenarnya Pak Bu, Nabi itu tak perlu untuk dimuliakan, Nabi tak perlu diagungkan, karena Nabi sudah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna. Tak ada yang bisa menandingi kesempurnaan Nabi, tak ada yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita berduduk berkumpul memuliakan Nabi. Nabi itu tak perlu dimuliakan, makhluk yang paling unggul. Kalau mau bicara kemuliaan Nabi, tidak ada yang sanggup menandingi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon jadi pena, tidak bakal sanggup mengukir kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sholawat, kita memuji Nabi, itu sebenarnya kemuliaannya gasan kita, lain gasan Nabi Muhammad. Sebab Nabi tak perlu dipuji. Sebenarnya Nabi tidak perlu diagungkan. Bukan Nabi yang butuh, tetapi kita yang butuh kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita Pak Bu menjadi mulia sebab telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Busiri dalam syair burdahnya beliau mengatakan, "Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudihat qasidati bi Muhammadin." Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku jadi mulia, jadi terpuji sebab telah memuliakan dan memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku jadi agung sebab telah mengagungkan Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kita. Kita baca solawat, baca maulid, baca qasidah, memuji Nabi. Bukan Nabi yang bertambah mulia, bukan Nabi yang bertambah agung, tapi kita jadi mulia dan jadi agung sebab telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak perlu dimuliakan sebenarnya. Kemuliaan Nabi tiada tara. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Rasul. Jangan kita beranggapan kalau kita baca solawat, baca maulid, memuji Nabi berarti Nabi butuh. Tidak, saudara. Andai kata kita baca solawat dapat menambah keagungan Nabi, itu berarti Nabi Muhammad butuh terhadap solawat pian berataan. Tapi Nabi tak perlu, Nabi tak butuh, tapi kita yang butuh kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sekalipun seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepada Rasul, setiap harinya memuji Nabi, tak ada semuanya di antara tidak membaca solawat, semuanya membaca solawat, juga tidak bisa menambah keagungan baginda Nabi Muhammad. Karena beliau makhluk yang paling agung. Atau sebaliknya, seluruh makhluk yang di alam semesta ini, baik dari bangsa jin atau manusia, memuji Nabi, tidak memuliakan Nabi, bahkan merendahkan Nabi, mencemooh Nabi, mencaci Rasul, menghina Nabi, juga tidak bisa sedikit pun mengurangi daripada kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Karena begitu besar kemuliaan beliau. Beda dengan manusia yang lain. Basyarun la kal bashar. Gak sama seperti kita semuanya, saudara. Kalau sampean puji saya, sampean menyanjung saya, membaca sejarah saya, sampean sanjung, sampean muliakan, pian agungkan, nama saya bakal terhormat, nama saya bakal agung, bakal dimuliakan oleh orang.
sebab kalian muliakan. Begitu juga kalau sampean hina, kalau pian menghina, menyambati sulun, merendahkan saya, mencaci saya, juga bakal meruntuhkan nama saya yang baik. Nama yang tadi awal baik bakal menjadi buruk sebab dihinakan. Tetapi tidak dengan Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad semakin yang memuliakannya, semakin yang mengagungkannya. Bukan Nabi yang bertambah mulia, bukan beliau yang bertambah agung, tetapi kemuliaan dan keagungan Nabi, nisbat kemuliaan tersebut akan diberikan kepada orang yang memuliakannya, akan diberikan kepada orang yang mengagungkannya, sebab magnet kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala sesuatu apapun bakal menjadi mulia, bakal jadi terhormat, sebab ada keterkaitannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita baca dalam Maulid, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Semua kemuliaan, kebaikan itu bersumber daripada Nabi Muhammad. Sehingga kemuliaan Nabi, apapun jika keterkaitannya, jika disematkan kepada Nabi, bakal jadi mulia, bakal jadi terhormat, saudara. Sebab baginda Nabi Muhammad. Kita lihat sejarah menyebutkan. Jawab yang kompak. Nabi dilahirkan di bulan apa? Dilahirkan di bulan apa? Jawab yang kompak, di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan lain saja? Di bulan Ramadankah? Ramadan bulan yang agung. Di dalamnya ada malam nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Kenapa tidak dilahirkan di bulan yang lain? Atau di bulan-bulan Ashhurul Hurum? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan yang lain? Kenapa justru dilahirkan di bulan ini, bulan Rabiul Awal? Jawabannya, supaya kita ini tidak berpikir Nabi itu mulia bukan karena ikut serta kemuliaan bulan tersebut. Kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, kita nih bakal berpikir Nabi mulia ya karena Nabi lahir di bulan Ramadan. Tapi tidak, saudara. Justru Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, sehingga Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Sebab Rabiul Awal bulan dilahirkan Sayyiduna Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu jual lawan hari. Nabi dilahirkan di hari apa? Di hari apa? Di hari apa, Pak? Senin atau Selasa? Selasa atau Rabu? Di hari apa? Nabi dilahirkan di hari Senin. Kenapa tidak di hari Jumat saja? Padahal Jumat hari yang mulia. Nabi sendiri yang bersabda dalam hadisnya, khairu yaumin, sebaik-baiknya hari yang diciptakan oleh Allah adalah hari Jumat. Di hari Jumat fihi khuliqa Adam. Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Taqumus sa'ah, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Jumat memiliki kemuliaan. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat saja? Kenapa justru Nabi dilahirkan di hari Senin? Jawabannya tadi, supaya kita tak berpikir Nabi itu mulia bukan karena ikut serta kemuliaan hari tersebut. Murni kemuliaan Nabi itu campur tangan Allah, bukan karena ikut serta kemuliaan hari. Senin bahkan menjadi mulia sebab di hari tersebut dilahirkan Sayyiduna Muhammad. Bukan Nabi mulia karena sesuatu, tapi sesuatu itu menjadi mulia karena Nabi. Artinya apa? Semua yang berkaitan dengan Nabi bakal jadi mulia, bakal jadi terhormat.
Mekah menjadi tempat yang paling agung di atas permukaan bumi karena Mekah tempat dilahirkan Habibuna Muhammad. Madinah menjadi tempat yang mulia sebab dalamnya disebab dimakamkan bersemayam jasad yang mulia Sayyiduna Muhammad. Semua bakal jadi mulia karena Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tuan guru, kiai, ulama, kenapa mereka jadi mulia? Apa karena bolangnya? Apa karena sorbannya? Apa karena jubahnya? Bukan itu yang menjadi tolak ukur mereka. Yang menjadikan dia mulia bukan karena sorbannya, bukan karena jubahnya, tetapi dalam dirinya mengandung ilmunya Nabi Muhammad. Kalau ulama tak punya ilmu, tak bakal dimuliakan orang. Jujur kagak ada? Tetapi karena ada ilmu Nabi dalam dirinya, Allah muliakan dia, letak di permukaan bumi, diterima semua orang. Itu sebab ada ilmunya Sayyiduna Muhammad. Sampai sini faham gak ada? Jawab yang kompak, faham gak ada? Faham gak ada? Bisa difahami? Bisa dimengerti? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Bahapalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ketujuh lawan Habib. Habib tuh jadi mulia kenapa? Bukan karena tampangnya, bukan karena sorbannya, bukan, itu bukan tolak ukur kemuliaan mereka. Tetapi yang menjadikan mereka mulia sebab di dalam dirinya mengandung darahnya Sayyiduna Muhammad. Bukan main, darah Nabi yang bersemayam dalam diri. Itu yang menjadikan dia mulia. Dan tidak menutup kemungkinan pian berataan jadi mulia karena pian berataan dijadikan umat Sayyiduna Muhammad. Umat Sayyiduna Muhammad. Pian jadi mulia bukan karena sholat pian, bukan karena puasa pian. Biar kata pian puasa dari awak kanal sampai kurus kerimping, biar kata pian haji tiap tahun sekali, umroh bolak-balik 2 minggu sekali, itu bukan tolak ukur kemuliaan yang sebenarnya. Itu plus, itu kemuliaan biasa masih. Tetapi mulianya Anda menjadi makhluk yang mulia di alam semesta ini sebab Anda dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Karena kemuliaan Nabi kita berataan menjadi mulia sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Karena kemuliaan Rasul itu menjadi magnet. Kemuliaan Nabi menjadi magnet sehingga kita ikut jadi mulia. Kita ini Pak, mesan juga tidak jadi umat Nabi. Nggak pernah mesan. Keluar dari rahim istri kita, keluar dari rahim ibu kita, keluar dari perut mereka, diazankan, diiqamatkan, disunat jadi umatnya Nabi Muhammad. Mengucapkan syahadat jadi umatnya Nabi. Umat yang diciptakan belakangan tapi masuk surga duluan sampean sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syamsuddin bin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi. Yang terakhir, saya ngelihat bapak-bapaknya udah pada ngantuk semuanya. Duduknya sampai begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya mau tanya, masih mau lanjut jangan? Kalau nggak mau dilanjut, saya stop sekarang. Lu kira gua nggak capek apa? Uyuh jua ulun pae. Bepalu nah. Bahapal. Allahumma sholli ala Muhammad.
Masih mau dilanjut? Masih semangat? Sallu ala nabi. Jam 22:56. 4 menit lagi jam 11. Kira-kira masih mau lanjut? Jangan. Betul. Kalau di kampung saya jam segini itu bencong siap-siap berdandan, Pak. Siap-siap dandan mau keluar dia. Mau keluar kemana? Ke Sarangalang sana. Jadi kalau ada yang keluar duluan namanya, nah itu namanya batunya. Allahumma ala Muhammad. Jadi masih semangat atau tidak? Masih mau dilanjut atau jangan? Lanjut. Lanjut jangan. Semangat. Masih semangat. Betul. Tapi udah malam. Lanjut kagak ada? Lanjut kagak ada? Mata ngantuk. Lanjut gak ada? Parut lapar. Lanjut gak ada? Siap lanjut? Masih semangat? Betul. Sallu ala nabi. Ngampi jana ulun lah. Yul. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, masih ada 2 penceramah lagi. Kalau saya ceramah awal, ceramah paling lama itu kurang ajar namanya. Kurang ajar. Pembakar dulu. Kenapa pian punya masyarakat kayak begini? Kurang ajar katanya. Tinggi minta maaf dulu lah. Tabuk kamu nih. Mau aja. Duduk. Duduk sini. Kita kau dilawan lagi. Sakit barangnya. Saya baru kali ini ceramah di Tantan. Jangan menjadi PRB para juan mana. Duduk. Allah. Bulik jabian, bulik. Seumur hidup saya ceramah keliling, baru kali ini dilawan. Dan ini tercatat di KNPI. Salah pembaca. Nah, ampihan dia sudah. Karena kau dilawan lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak yang terakhir. Belum kena sanggup kayak itu baru yang kecil, belum bapak-bapak. Kalau bapak-bapak udah mau parang gitu. Sallu ala Nabi Sallallahu ala Muhammad. Yang terakhir sebagai penutup. Siap? Siap. Tisu. Banyak sudah tisu. Ini kita datang ke sini dalam memperingati Maulid Nabi. Intinya Bu, suksesnya acara Maulid ini, ngadap ke sini. Udah gigi nggak ada di tengah. Udah duduk.
Terakhir. Jam berapa ini? Wah, jam 11 sudah. Bingung saya mau dilanjut atau jangan ini. Kalau saya lanjut, beliau selesai sampai jam 1. Sedikit lagi, 10 menit lagi. Siap? Siap? Siap lu dengerin juga kagak lu? Diam dah. Yang terakhir. Jadi kalau ada yang melawan, saya turun, saya yang datang. Nah, dengarkan perkataan. Intinya Pak, Bu, suksesnya acara maulid ini itu sebenarnya bukan diukur dari berapa banyak yang datang. Betul? Suksesnya acara maulid tidak diukur dari berapa banyak yang datang. Tapi kunci suksesnya acara ini, keluar dari majelis ini, masyarakat sini semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Yang tadi nggak kenal sama Nabi, keluar dari majelis semakin jatuh cinta. Yang tadi nggak kenal dengan sunnah Nabi, keluar dari majelis ini menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Itu yang baru dikatakan suksesnya acara maulid. Bukan cuma sekedar duduk, keluar makin jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Yang terakhir ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita datang ke sini itu mendapat balasan. Jangan kita beranggapan cuma duduk nggak dapat apa-apa. Nabi kasih balasan kepada kita, saudara. Apa balasan tersebut? Ada satu ulama. Satu ulama ini dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya. Saat jumpa dengan Nabi, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa balasan bagi mereka orang-orang yang datang dalam majelis maulid? Orang-orang yang datang bergembira akan kelahiran engkau." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Man fariha bina farihna bih." Siapa yang bergembira atasku, maka aku pun akan gembira kepadanya. Artinya apa? Kalau kita berkumpul di malam ini, sedikit iklan. Kalau kita berkumpul malam ini, kita datang membawa kecintaan yang besar kepada Nabi, membawa kecintaan besar kepada Rasul, mengagungkan Nabi Muhammad dengan hari kelahirannya, Nabi pun bakal gembira kepada kita. Kalau sudah Nabi yang gembira, Allah bakal gembira. Dan kalau Allah yang gembira, apa yang kalian inginkan bakal beres, bakal aman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dapat balasannya. Abu Lahab saja Pak, dikatakan dalam syairnya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yaumil isnaini da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmada masrura wa mata muwahhida." Masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang jelas kafir, jelas tercela, jelas masuk dalam neraka, diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu watab. Ni Abu Lahab jelas orang kafir, tak beriman kepada Allah dengan Nabi, masuk neraka. Tetapi setiap hari Senin siksa kuburnya diringankan oleh Allah karena suatu hari dia pernah bergembira atas lahirnya Sayyiduna Muhammad. Itu Abu Lahab, orang kafir, satu kali pernah bergembira akan kelahiran Nabi karena gembira atas lahirnya Rasul. Saudara-saudara, Abu Lahab ini dalam riwayat disebutkan itu setiap hari Senin jari jemarinya ini keluar cucuran danyu. Itu Allah berikan kepada dia karena dia pernah bergembira atas lahirnya Nabi. Dalam neraka diberikan keringanan orang kafir, saudara. Padahal Pak,
Abu Lahab ini bergembira, bukan Nabi lahir sebagai seorang Rasul, bukan yang cikal bakalnya menjadi seorang pemimpin para Nabi. Tidak saudara, Abu Lahab dia bergembira, dia senang karena Nabi ini lahir statusnya sebagai seorang lelaki. Karena kelelakian Rasul, inya himung, dia bergembira. Akhirnya apa saudara? Dia bergembira, dia bebaskan budaknya Suwaibah. Suwaibah ini datang kepada tuannya Abu Lahab dan berkata, wahai tuanku Abu Lahab, keponakan Ikam sudah lahir, statusnya sebagai lelaki. Karena kelelakian Rasulullah, dia gembira, dimerdekakan budaknya Suwaibah. Itu diingat sama Allah Pak. Setiap hari Senin, siksa kuburnya diringankan oleh Allah. Abu Lahab saja dapat, kita juga bakal lebih dapat lagi. Paling besar, insya Allah mudahan kita bertahan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita bakal semuanya memandang wajahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini Allah kabul hajat-hajatnya. Berkat maulid semua yang punya daripada hajatnya pengen dikabulkan, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kita keistiqamahan, mati kita dalam keadaan Islam, mati membawa iman dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu saya mau kasih pantun sebagai kata penutup. Mau dengar? Mau dengar? Ini pantun saya bawa jauh-jauh dari Kalbar. Pantun saya aja naik pesawat Pak. Pantunnya saja naik pesawat, apalagi orangnya. Mudahan orangnya lakas begini. Terserah ulu nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jalan apa namanya pembekal? Mekarsari. Saya kasih pantun. Siap dengarkan? Tapi jawabnya yang kompak, jawabnya yang cakep. Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Saya tes dulu, jawab yang kompak. Jalan-jalan ke Mekarsari. Ya udah jalan-jalan aja. Ya itu serah saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalan-jalan ke Kalbar. Kurang kompak. Jalan-jalan ke Kalbar. Ketemu sama orang Banjar. Bila inya kadada habar, baik tinggalkan kawan lawan yang hanyar. Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Ke Mekarsari menukar tahu. Pas ditukar, tetukar nang basah. Ujar Syifa cinta ulun palsu. Ke bulan gimpian ulun sasah. Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Betul. Mulai pasang baju di hilir, patanda hujan tarus di hulu. Mencari bujang kada mahir, asal dapat biar gin balu. Sakit barangnya. Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Jalan-jalan ke Banjarbaru. Tidak lupa membeli kain. Kalau engkau sudah punya aku, jangan lagi mencari yang lain. Lagi? Lagi? Buah semangka, buah pepaya. Aku akan setia asal kau tak mendua. Lagi gak ada? Minum banyu di tunggul irang. I love you nang kerudung hirang. Lagi gak ada? Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Bujuran. Buah apel, buah semangka, buah pisang, buah durian. Itulah nama-nama buah. Bujur gak ada? Bujur gak ada? Itu aja. Lagi? Lagi?
makan pentol di wadah nenek. Ulun hendak babi ini. Kadang-kadang begayaan aja lah. Tapi bila ada bujuran kalau Bapak Juma. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf kalau kepanjangan. Minta maaf. Minta halal, minta ridho, minta bini. Kita serah ulun. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita dengarkan nanti nasihat yang lanjut daripada beliau yang mengupas terlebih dalamnya lagi tentang peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan kita dapat barokah semuanya. Terima kasih kepada Habib yang sudah memberikan pencerahan kepada kami seberatan.